warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Kamti di sini. Bu Kamti akan menyampaikan materi sistem gerak pada manusia, yaitu untuk SMP kelas 8 semester Gasal. Simak videonya dengan baik ya. Pada manusia, rangka tubuh manusia. Fungsi rangka tubuh manusia antara lain: 1. Untuk menegakkan badan, misalnya tulang belakang. 2. Untuk memberi bentuk badan, misalnya tulang-tulang tengkorak memberi bentuk wajah. Untuk melindungi organ tubuh dalam yang penting, misalnya tengkorak melindungi otak dan tulang rusuk melindungi jantung. 4. Sebagai tempat melekatnya otot. 5. Sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih, khususnya di dalam sumsum tulang. 6. Sebagai alat gerak pasif. Macam tulang penyusun rangka tubuh. 1. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun atas tulang yang berbentuk pipih. Tulang tengkorak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tulang bagian kepala dan tulang bagian muka. Tulang bagian kepala meliputi tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang tapis, dan tulang pelipis. Tulang bagian muka meliputi tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang hidung, tulang air mata, dan tulang lidah. Kalau digambarkan seperti ini, tulang tengkorak pada manusia. Kemudian tulang badan. Tulang badan meliputi tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang-tulang rusuk membentuk rongga dada sebagai tempat jantung dan paru-paru. Seperti ini merupakan tulang badan. Kemudian tulang anggota badan yang terdiri dari tulang lengan dan tulang tungkai. Tulang tungkai menyangga tubuh untuk berdiri dan memungkinkan kita bergerak secara bebas. Tulang tungkai ini, terus kemudian tulang lengan. Seperti ini merupakan gambaran rangka tubuh manusia dari depan dan yang sini dari belakang. Ini merupakan susunan rangka tubuh pada manusia yang pertama tengkorak, rangka badan, kemudian tulang anggota badan. Bagian-bagiannya sudah dituliskan di sini. Kemudian macam-macam tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3 macam. 1. Tulang pipa atau tulang panjang. Bentuknya seperti pipa, yaitu bulat, memanjang, dan bagian tengahnya berlubang berisi sumsum kuning, contohnya tulang lengan, tulang paha, ruas-ruas tulang jari. Kemudian yang kedua, tulang pipih. Bentuknya memipih, di dalamnya berisi sumsum merah. Sumsum merah berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel darah putih. Contohnya tulang rusuk, tulang dada, tulang pelikat, tulang panggul, dan tulang dahi. Kemudian tulang pendek. Bentuknya bulat dan pendek, disebut juga ruas tulang. Di dalamnya berisi sumsum merah, yang sumsum merah berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Berdasarkan penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Tulang keras. Tulang keras tersusun atas sel-sel yang ruang antar selnya terisi zat kapur dan sedikit zat perekat, yaitu zat kolagen. Zat kapur itu dalam bentuk kalsium karbonat CaCO3 dan kalsium fosfat CaPO4 2 kali. Kemudian yang kedua, tulang rawan. Tulang rawan bersifat lentur
dan tulang pemutar. Yang ketiga, sendi peluru. Disebut sendi peluru karena gerakannya ke segala arah. Misalnya, sendi gelang bahu dan tulang lengan atas dan sendi gelang panggul. Yang keempat, sendi pelana. Disebut sendi pelana karena gerakannya kedua arah seperti orang naik kuda di atas pelana. Misal, sendi jari tangan dan telapak tangan. Gambarannya seperti ini. Kemudian otot manusia. Otot adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Sementara rangka tubuh merupakan alat gerak pasif. Sel-sel otot mempunyai kemampuan berkontraksi dan relaksasi. Kontraksi adalah pengurutan otot sehingga bentuknya memendek. Kemudian relaksasi. Relaksasi adalah pengendoran otot sehingga bentuknya memanjang. Kemudian macam-macam otot. Otot lurik yaitu bentuk sel silindris, memanjang dan memiliki banyak inti sel. Jika diamati dengan mikroskop, sel otot lurik nampak adanya garis-garis melintang yang membentuk daerah gelap dan terang secara berselang-seling. Karena itu dinamakan otot lurik. Tetapi karena melekatnya pada rangka, disebut juga sebagai otot rangka. Bekerja di bawah kesadaran kita, artinya menurut kehendak kita. Karena itu disebut juga sebagai otot sadar. Yang kedua, otot polos. Ciri-ciri otot polos yaitu bentuk sel gelindong, kedua ujungnya meruncing, di bagian tengahnya menggelembung dan memiliki satu inti sel. Jika diamati dengan mikroskop, sel-sel otot polos nampak tidak memiliki garis-garis melintang, yaitu polos. Bekerjanya di luar kesadaran kita, artinya tidak di bawah kehendak kita. Karena itu disebut sebagai otot tak sadar. Otot polos terdapat pada organ-organ dalam, misalnya usus, pembuluh darah, dan saluran kelamin. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung terdapat pada jantung kita. Strukturnya sama dengan otot lurik, namun kerjanya seperti otot polos. Kemudian kerja otot. Otot dikatakan bekerja jika berkontraksi. Saat berkontraksi, otot akan memendek dan mengeras, dan bagian tengahnya menggembung. Karena berkontraksi, tulang yang dilekati otot tersebut tertarik atau terangkat. Kontraksi satu otot hanya untuk menggerakkan tulang ke satu arah. Untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain dan kemudian kembali ke posisi semula. Diperlukan paling sedikit dua otot dengan tujuan kerja yang berbeda. Kemudian berdasarkan tujuan kerjanya, otot dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis yaitu dua otot atau lebih yang bekerja dengan tujuan berlawanan. Jika otot A berkontraksi dan otot B berelaksasi, maka tulang akan tertarik atau terangkat. Sebaliknya, jika otot A berelaksasi dan otot B berkontraksi, maka tulang akan kembali ke posisi semula. Contohnya yaitu pada otot bisep dan trisep pada lengan atas. Otot bisep adalah otot yang memiliki dua ujung atau dua tendon yang melekat pada tulang, terletak di lengan atas bagian depan. Otot trisep adalah otot yang memiliki tiga ujung atau tiga tendon yang melekat pada tulang, terletak di lengan atas bagian belakang. Jika otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi, maka lengan bawah akan terangkat. Jika otot bisep berelaksasi dan otot trisep berkontraksi, maka lengan bawah akan turun. Ini merupakan gambaran dari otot bisep dan otot trisep pada lengan kita. Sinergis.
ujung tulang yang lepas dari sendi, retak tulang, dan remuk tulang. Patah tulang ada dua macam, yaitu patah tulang terbuka, tulang mencuat keluar, dan patah tulang tertutup, yaitu tulang tidak mencuat keluar. Kemudian posisi duduk yang salah dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang. Misalnya posisi duduk yang selalu membengkok. Macam-macam kelainan posisi duduk, yaitu yang pertama lordosis, tulang belakang melengkung ke depan. Kifosis, tulang belakang melengkung ke belakang. Skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping. Gambarnya seperti ini: lordosis, kifosis, skoliosis. Yang selanjutnya yaitu penyakit polio pada anak-anak disebabkan oleh virus polio. Polio menyebabkan tulang mengecil dan abnormal. Artritis eksudatif, yaitu rasa nyeri pada tulang sewaktu digerakkan akibat peradangan pada selaput sendi. Dan artritis itu rasa nyeri pada tulang sewaktu digerakkan akibat kekurangan minyak sinovial atau pelumas sendi. Selanjutnya yaitu kanker tulang. Kanker tulang adalah pertumbuhan jaringan secara abnormal pada tulang. Ada dua jenis kanker tulang, yaitu kanker tulang primer, berasal dari sel tulang. Kanker tulang sekunder berasal dari sel sumber lain, bukan dari sel tulang. Nekrosis, yaitu matinya sel-sel tulang. Di bagian luar tulang terdapat selaput tulang, periosteum, yang berfungsi untuk mensuplai makanan dan menyambungkan tulang yang patah atau retak. Jika periosteum rusak, maka suplai makanan